Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Sepertinya video ini sangat berbahaya bagi warga Konoha. Sepertinya video ini bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Ini berita yang sangat-sangat bisa mengiris hati warga Konoha, guys. Ya, ini sangat mengerikan, guys. Jadi ternyata setelah saya riset, yang menjajah Konoha itu adalah Arab. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena orang Arab itu jahat? Enggak. Saya tidak mengatakan orang Arab itu jahat. Enggak. Jadi, kenapa kita mau dijajah? Apa alasannya? Ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Tapi saya akan mempersimpel ya. Jadi gini guys, selama ini kan kita berpikir bahwa penjajah itu jahat gitu ya. Penjajah itu bengis dan sebagainya. Enggak, zaman sekarang itu penjajahan itu bukan hanya menggunakan senjata gitu. Zaman sekarang ini menggunakan penjajahan itu menggunakan ideologi, ya kemudian menggunakan budaya, culture, agama dan lain sebagainya. Ya, jadi yang digunakan oleh Arab itu apa? Arab yang menjajah Konoha itu menggunakan ideologi agama, menggunakan trik marketing, S3 marketing yang sangat luar biasa. Apa itu marketingnya? Jadi ada sebagian warga Konoha berpikir bahwa kalau kita pergi ke Tanah Suci, ke Arab itu ya kita masuk surga gitu ya. Ada sebagian seperti itu ya. Yang berpikir seperti itu, enggak semuanya tapi ada disclaimer on ya. Nah, apakah ini trik marketing daripada orang Arab itu sendiri? Jadi gini guys, saya tidak mengatakan Arab di sini jahat ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Justru kita itu yang ngemis-ngemis pengen dijajah oleh Arab itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita berpikir secara rasional, keuntungan daripada dana haji dari Konoha itu, karena Konoha itu kan salah satu jumlah kuota dana haji terbanyak di dunia gitu ya. Yang memberangkatkan haji dari Konoha itu kan banyak banget ya, terbanyak di dunia. Ya, karena kita dikenal salah satu negara paling banyak umat muslim di dunia ya, selain daripada Pakistan ya. Jadi jumlah duit yang diperoleh oleh orang Arab dari Konoha itu sekitar puluhan triliun guys ya. Jadi ternyata dana haji di Konoha itu disubsidi oleh APBN. 40%-nya dana haji Konoha itu disubsidi oleh APBN. Bayangkan ya, berapa orang yang berangkat haji dari Konoha itu disubsidi 40%. Saya bayar pajak loh. Ya, saya beli makanan di supermarket harus bayar pajak PPN ya, kemudian pajak motor, pajak mobil dan sebagainya, pajak rumah. Ya, boleh dong saya ngomongnya kan. Ya nggak sih? Saya beli kacamata juga bayar pajak ya. Boleh dong. Masa nggak boleh protes? Jadi kalau dana ini dialokasikan gitu ya, duit yang 40% daripada APBN tersebut yang digunakan untuk dana haji itu digunakan untuk mengobati orang sakit misalnya gitu ya, bantu fakir miskin misalnya ya, kemudian bantu orang berobat ya, kemudian orang yang kelaparan nggak bisa sekolah dan sebagainya, boleh dong ya. Ada berapa triliun itu ya, ada puluhan triliun itu yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi secara tidak langsung ya, Konoha itu maksain gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh bukan paksaan ya, kalau bukan paksaan kenapa harus disubsidi sama APBN ya kan? Jadi secara tidak langsung pemerintah Konoha itu juga dijajah oleh ideologi Arab itu sendiri gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apakah kita akan bisa lepas dari penjajahan Arab itu sendiri? Enggak, susah. Kenapa? Karena kita itu sudah diprospek atau sudah jadi konsumen tetap atau langganan tetap daripada orang Arab itu sendiri. Dari mana mereka mulai? Ya mulainya pada saat penyebaran agama Islam di Konoha. Ya ketika disebarkan agama Islam di Konoha itu, ya itu kan perjuangan ya. Mereka penuh dengan apa? Penuh dengan perjuangan gitu ya, taruhan nyawa gitu ya, menggunakan kapal laut gitu ya, menggunakan perahu yang sangat berbahaya sekali ya. Jadi menyebarkan agama itu bukan perkara mudah guys ya. Bisa aja di persekusi kan kalau nggak diterima ya kan, bisa aja dibenci gitu, diusir gitu ya. Seperti di Tanah Batak. Di Tanah Batak berapa kali tuh ya misionaris
aku bunuh di Tanah Batak. Kenapa? Karena ya nggak diterima gitu ya. Berapa kali itu ya, ada datanya itu ya, cek data. Jadi orang Arab dulu waktu berdagang di Konoha ya, konon katanya berdagang di Konoha ya. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi berdagang di Konoha itu lalu menyebarkan agama, itu sebenarnya titik baliknya gitu ya. Dari situ tuh ya. Jadi kalau mereka nggak berdagang ke Konoha ya, mereka tidak menyebarkan agama, kita tidak akan pergi ke Arab gitu ya. Tidak akan ada orang berhaji ke Arab gitu. Ya, itu titik baliknya gitu ya. Apakah itu pengorbanan daripada orang Arab itu sendiri? Pengorbanan. Jadi ibaratnya gini guys, saya tidak menyalahkan Arab di sini ya. Justru kita yang ngemis-ngemis pengen dijajah oleh Arab itu sendiri ya. Belum lagi uang untuk pesantren, ormas dan sebagainya ada banyak tuh ya. Jadi gini guys ya, kalau misalnya kita menyebarkan katakanlah misalnya ini agama keharingan, agama-agama lokal lain yang misalnya seperti agama leluhur kita gitu ya, Sunda Wiwitan, Parmalim dan lain sebagainya ya, Kejawen misalnya. Kalau kita jual ini ke luar negeri atau kita prospek orang luar negeri ya, kita ajak supaya ikut dengan agama kita misalnya ya. Kita menyebarkan agama gitu ya ke luar negeri, ke Arab misalnya. Ya, jadi kita bikin cerita nih ya. Oh, yang paling mulia itu adalah leluhur kita ya. Kemudian sebenarnya agama yang benar itu agama kita loh ya. Surganya menarik loh ya. Ada banyak wanita cantik di surga gitu ya. Kemudian oh, agama kita yang paling benar gitu. Kalau saya mengatakan seperti saya prospek gitu ya, atau waktu saya berdagang ke Arab misalnya nih ya, kita balik misalnya keranya, saya berdagang ke Iran misalnya atau ke negara-negara Arab, lalu saya menyebarkan agama Sunda Wiwitan misalnya. Agama Sunda itu agama yang paling benar ya, karena ada kisahnya ya, terus bikin kisahnya gitu ya. Terus ada nabinya gitu ya, bikin nabinya. Misalnya, ini cuma misalnya ya. Lalu mereka tertarik gitu ya. Lalu mereka datang ke Konoha gitu ya. Mereka datang misalnya naik haji ya ke Candi Borobudur misalnya. Lalu mereka meninggalkan duit gitu ya. Mereka mohon-mohon gitu ya supaya mereka ya dibanyakin kuotanya untuk umroh ke Borobudur misalnya. Yang untung siapa? Kita kan. Lalu pengorbanan kita di mana? Pengorbanan kita tuh menyebarkan agama, waktu penyebaran agama itu sendiri itu penuh resiko ya. Kadang kita dipersekusi kalau menyebarkan agama gitu ya. Zaman dulu seperti itu guys. Jadi untung-untungan gitu. Jadi kebetulan ya kalau saya perhatikan di sini orang Arab itu sudah punya semacam investasi masa lalu gitu ya. Mereka sudah memprospek kita gitu ya. Mereka sudah merekrut kita jadi masuk ke agama mereka gitu. Ya sehingga ya kita sampai sekarang ini susah gitu lepas daripada doktrin mereka gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh agama kita kan agama kebenaran dan sebagainya bla bla bla. Guys, ada 4.000 agama di dunia ini. Bayangkan 4.000, sekali lagi saya katakan 4.000. Ke 4.000 ini dia mengatakan agamanya yang paling benar, agama yang paling suci gitu. Semuanya mengatakan seperti itu. Bayangkan kalau Anda Tuhan dari 4.000, masa cuma satu doang yang kalian pilih gitu. Ya, sungguh gak masuk akal gitu. Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya cuma bertanya guys, saya tidak memberikan kesimpulan ya. Silakan simpulkan sendiri. Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Bukan gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tolong kasih datanya ya. Apakah bisa? Kalau bisa, kasih datanya gitu ya. Kalau ada datanya, saya akan bahas di next video ya. Kemudian, sebenarnya kalau boleh jujur itu, akan lebih menguntungkan kalau kita prospek orang Arab gitu ya, masuk ke agama kita gitu, Sunda Wiwitan. Lalu mereka datang umroh ke candi yang ada di Cianjur gitu ya. Situs Gunung Padang ya, mereka datang ke situs Gunung Padang ya, kemudian mereka cium batu yang di situs Gunung Padang misalnya, kita bisa dapat duit kan, tapi kita sadari kan, ya kita dapat visa loh, ya ekonomi kita makin maju gitu, kita cuma tidur-tiduran aja, ada jutaan orang datang ke Konoha gitu ya, berwisata apa segala macam ya wisata religi gitu, sehingga apa, sehingga ya kita dapat duit gitu ya. Itulah asalnya kenapa Arab makmur ya. Arab itu dikasih duit guys.
masyarakatnya. Kurang lebih 50% ya, hampir setengah yang dapat duit. Ya, per bulannya berapa? 6 juta. Kira-kira 6 juta sampai 10 juta gitu. Kurang enak apa coba jadi orang Arab ya kan? Yang ngasih duit ke mereka siapa? Ya warga Konoha gitu. Kalau saya mengatakan, oh itu kan kepercayaan kita, aku masuk surga. Ya oke, ya kalau lu itu kepercayaan, lalu kenapa harus disubsidi pakai APBN gitu? Kalau misalnya nih mau naik haji mau ribuan kali kayak per tahun, nggak jadi masalah, asal duit sendiri gitu. Jangan disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita tuh ikut-ikutan gitu ya. Pemerintah Konoha itu sudah dikuasai kadrun gitu. Sehingga apa? Sehingga ya keputusan-keputusan mereka itu berpihak pada kadrun gitu. Bukan berpihak pada kepentingan nasional gitu. Tapi kepentingan agama. Tanpa kita sadari itu kita sudah jadi negara agama guys. Semenjak tahun 98 ya. Semenjak Pak Soeharto lengser. Reformasi itu artinya kan kita sudah jadi negara agama guys tanpa kita sadari. Cuman banyak yang belum sadar gitu. Karena apa? Karena kita kan nggak bisa dikatakan bahwa kita itu negara sekuler kan. Ya, kita itu negara agama guys. Apa buktinya? Ya kalau politisi kita mau calon gitu, sungkemnya kemana? Bukan ke ilmuwan kan, bukan ke peneliti kan, tapi ke agama. Kenapa? Karena warga Konoha itu ya seperti itu cara berpikirnya. Kita itu berpikirnya itu ya kalau dia tunduk sama agama ya kita pilih gitu. Padahal ya justru politisi tersebut banyak yang korupsi ya. Kalau mereka korupsi kita nggak peduli gitu ya. Kita teriak-teriak hukum metong koruptor karena kita nggak kebagian aja sebenarnya. Nggak kebagian duitnya. Coba kalau kita kebagian duitnya, kita pasti diam aja. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang Arab itu bisa disebut penjajah atau tidak? Tergantung sudut pandang gitu. Dari sudut pandang ideologi agama, ya bisa aja ada orang yang mengatakan seperti itu gitu. Yang apakah mereka ini bengis? Enggak, karena mereka dulu bersusah payah menyebarkan agama gitu. Mereka cuma dapat hasilnya sekarang ini gitu. Jadi menurut keyakinan saya, ide saya itu lebih baik kita menyebarkan agama lokal keluar gitu ya. Itu lebih bagus menurut saya pribadi. Supaya apa? Supaya orang tertarik gitu ya, datang ke Konoha. Itu lebih bagus menurut saya pribadi. Kalau misalnya mengatakan, kok lu seperti ngarang-ngarang, ya agama itu kan keyakinan. Kalau ada pemuka agama ngomongin surga, neraka, itu kan goib kan. Masa pemuka agama di Konoha bisa ngomong goib, saya nggak bisa gitu. Ya kan? Agama itu kan keyakinan. Emang agama itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Dari sudut pandang orang Arab, agama beda kalau dibandingkan dengan sudut pandang warga Konoha. Kita menganggap bahwa agama itu yang nggak usah pakai nabi gitu ya. Agama leluhur kita kan seperti itu, nggak usah pakai nabi segala ribet gitu ya. Yang penting berbuat baik aja deh gitu ya. Bahkan kitab sucinya juga kadang-kadang kita susah menemukan gitu. Seperti kitab suci agama Sunda Witan itu ya berbuat baik. Simpel gitu ya. Nggak harus salah tafsir apa segala macam, nggak seperti itu ya. Tapi disclaimer on ya guys, saya tidak menyalahkan siapapun sini ya. Yang saya salahkan itu kebodohan gitu. Kalau saya mengatakan, oh kamu yang bodoh, kamu yang sesat, yang penting kita masuk surga. Emang surga bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya bicara secara ilmiah, bukan berarti saya tidak percaya surga. Saya cuma bertanya gitu. Kenapa sih orang Konoha itu takut banget dengan pertanyaannya? Kenapa kita tuh sangat-sangat tidak menyukai yang namanya pertanyaan? Kenapa? Apakah karena pertanyaan itu menelanjangi kebohongan kita? Kalau agama itu kebenaran, kenapa takut pertanyaan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya.